When I was in my early 20s, like many of you now, I started to feel passionately about politics. Not about the decision-making system, not about the idea of being elected politician. I started to feel passion for issues such as climate change, loss of biodiversity, human rights and the rights of minorities, gender equality and social justice. Things that I saw around me that I wanted to change. I wanted to see a society where everybody could love whomever they wanted. I wanted to see renewed legislation on equal marriage and ensure human rights for all genders. I wanted to close the gender pay gap and wanted to see parents, mothers and fathers to share their family leaves more equally so that women could follow their career ambition same as men. No change can happen without the will. For decades, we have lived in a world with an optimistic expectations of progress. We have expected our values such as freedom of speech, rule of law, gender equality, and democracy to bloom hand in hand with the expansion of free market economy. We thought that globalization and growth would be enough to benefit everyone. We expected to see less authoritarian rule, more respect for diversity, and a better world that does not discriminate against people based on their skin tone, gender, sexual orientation, or religion. We have expected the freedom of information and the internet to broaden everyone's understanding. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iren Zefanyoyen, mahasiswa Universitas Pelita Harapan dari jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil research proposal saya yang berjudulkan Feminisme dalam Kebijakan Luar Negeri Finlandia pada tahun 2019 sampai 2023. Topik ini saya pilih karena saya tertarik pada bagaimana prinsip-prinsip feminisme dapat mempengaruhi cara suatu negara untuk menjalankan diplomasi dan hubungan internasionalnya. Finlandia ini menjadi contoh yang menarik karena dikenal sebagai salah satu negara Nordik yang progresif dan berkomitmen kuat terhadap kesetaraan gender, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang bernama Sanna Marin. Konsep dari Feminist Foreign Policy atau FFP ini pertama kali diperkenalkan oleh Swedia pada tahun 2014 oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Margot Wallström. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap paradigma hubungan internasional yang selama ini dianggap maskulin, hierarkis, dan berorientasi pada kekuasaan. Tujuan utama dari FFP ini adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender, keadilan sosial, dan hak asasi manusia dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara. Finlandia menjadi salah satu negara Eropa yang menonjol dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini, terutama selama masa pemerintahan Sanna Marin pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Pemerintahannya dikenal progresif, tidak hanya dalam isu domestik, tetapi juga dalam diplomasi yang meningkatkan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan inklusivitas multilateral. Namun, meskipun Finlandia berkomitmen terhadap nilai prinsip-prinsip ini, implementasinya tidak selalu mudah, karena negara ini juga menghadapi berbagai tantangan di geopolitik, seperti ketegangan dengan Rusia, pandemi COVID-19, serta proses aksesi mereka ke NATO. Ini juga yang kadang menimbulkan dilema antara idealisme feminis dan juga realitis politik keamanan. Tentunya penelitian ini juga mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk menganalisis representasi nilai-nilai feminisme dalam kebijakan luar negeri Finlandia. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasikan implementasi dan tantangan dalam penerapannya, serta mengevaluasi kontribusi Finlandia terhadap pengurusutamaan gender dan juga hak asasi manusia di tantangan global. Penelitian ini juga menggunakan teori feminisme sebagai landasan yang utama, yang dihubungkan dengan 3 konsep kunci. Yang pertama adalah kebijakan luar negeri, ini untuk melihat bagaimana bias gender dapat diatasi melalui pendekatan inklusif. Yang kedua adalah kesetaraan gender, di mana ini digunakan sebagai tujuan normatif dalam kebijakan luar negeri.
Dan yang ketiga adalah hak asasi manusia. Ini digunakan sebagai dampak global dari penerapan prinsip feminis. Secara sederhana, alurnya dapat dijelaskan sebagai feminisme, ini sebagai kebijakan luar negeri, kesetaraan gender, dan juga berhubungan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada interpretasi, makna, nilai, dan wacana, dan bukan kepada angka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana nilai-nilai feminisme ini diartikulasikan dan diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri Finlandia, serta bagaimana hal tersebut dapat membentuk citra negara sebagai pelopor diplomasi yang berbasis kesetaraan gender. Pendekatan ini juga sesuai dengan paradigma interpretisme, yang berasumsi bahwa realitas sosial ini dibangun melalui makna dan juga dari interaksi manusia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana Finlandia membangun identitasnya sebagai negara dengan feminist foreign policy atau disebut dengan FFP. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang mencakup dokumen resmi pemerintah Finlandia dan laporan kebijakan luar negeri, pidato dan wawancara dari Sanna Marin serta Menteri Luar Negeri, artikel akademik dan laporan lembaga internasional seperti UN Women, OECD, dan European Union External Action Service atau EEAS, serta analisis media internasional yang membahas praktik diplomasi Finlandia. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis isi atau yang disebut dengan content analysis. Tahapan analisis ini juga meliputi mengumpulkan teks dan dokumen terkait kebijakan luar negeri di Finlandia, mengelompokkan tema seperti gender equality, human rights, dan juga peace building. Yang ketiga, menafsirkan makna dan juga konteks penggunaan nilai-nilai feminis. Yang keempat, menilai apakah terdapat bias gender yang tersisa atau justru transformasi struktural menuju diplomasi yang lebih inklusif. Dan 5, yang terakhir, melihat bagaimana orientasi kebijakan sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2023. Melalui analisis ini, penelitian berusaha untuk menyingkap bagaimana nilai feminisme tidak hanya menjadi wacana diplomasi, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik diplomasi Finlandia dan mencerminkan perubahan terhadap diplomasi yang lebih humanistik dan setara gender. Penelitian ini juga diharapkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai feminisme diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri Finlandia. Hasil yang diantisipasi menunjukkan juga bahwa Finlandia memiliki komitmen yang kuat terhadap isu Women, Peace and Security atau WPS. Tapi implementasinya ini menghadapi hambatan yang dalam geopolitik dan juga struktural. Dan pendekatan feminis ini mampu menghadirkan diplomasi yang lebih baik, empatik, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti periode dalam waktu, yaitu tahun 2019 sampai 2023, penggunaan sumber sekunder, kendala dalam bahasa interpretasi dokumen, serta ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu Finlandia. Sebagai penutup, penelitian ini juga menunjukkan bahwa feminisme dapat menjadi pendekatan alternatif dalam kebijakan luar negeri modern. Bukan hanya untuk memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga untuk membangun diplomasi yang lebih adil dan berperspektif dari kemanusiaan. Finlandia menjadi contoh penting bagaimana negara dapat mengintegrasikan nilai-nilai feminisme dalam diplomasi tanpa mengabaikan realitas global politik. Melalui penelitian ini, saya berharap untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional yang berperspektif gender dan mendorong kebijakan luar negeri yang lebih inklusif di masa depan. Terima kasih.